Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian yang lalu kita diperingatkan yaitu idfin wujudaka fi ardil khumul wa ma nabta mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu. Tanamlah dirimu di dalam tanah kerendahan. Sebab apa-apa yang tumbuh dari biji yang tidak ditanam tidak akan sempurna buahnya. Wujudmu, keadaanmu, tanamlah di dalam bumi sembunyi. Sebab biji atau bibit yang tidak ditanam tidak bisa tumbuh. Kalau pamannya tumbuh tidak memberi guna. Kalau engkau ingin semestinya, tanamlah wujudmu dalam bumi yang lebih dalam. Ini maksudnya jangan dibiarkan keadaan dirimu itu mudah dilihat orang lain, misalnya soal keistimewaan atau kebaikan. Orang yang punya keistimewaan umumnya mudah ditandai oleh orang lain. Jadi kalau memperlihatkan keistimewaannya, berarti dia ingin dihormat, dihargai orang lain. Tapi juga kita tidak boleh lalu ingin supaya dihina orang lain. Sudah biar dihina, dimaki orang lain, aku mau menyeleweng saja. Itu tidak boleh. Memperlihatkan keistimewaan bagi orang yang memang sungguh-sungguh punya keistimewaan itu terkecam. Lebih-lebih orang yang tidak punya keistimewaan, berlagak punya keistimewaan supaya dihormat, itu lebih terkecam lagi. Pokoknya siapa yang punya keistimewaan jangan sampai dipamerkan, harus disembunyikan. Kalau dipamerkan ibarat tanaman biji-bijian yang tidak ditanam tadi tidak membuahkan manfaat atau kegunaan sama sekali. Kalau dipamerkan namanya menjadi riya, tidak ikhlas. Dia ibadah atau berbuat kebaikan itu ada maksud atau keinginan supaya dipuji orang lain. Kalau begitu dia itu minta dihormat atau dimuliakan. Jadi jelasnya kalau punya keistimewaan atau melakukan perbuatan baik yang dipamerkan orang lain, diperlihatkan dengan perbuatan atau dengan perkataan, lebih-lebih kedua-duanya, jangan sampai. Ini juga seperti halnya ikhlas yang dibicarakan di muka. Orang yang tidak ikhlas yang engkau
yang mengaku atau merasa bisa beramal, berarti dia memperlihatkan kebiasaannya, ingin diketahui orang lain, ingin dihormat atau disanjung orang lain. Maka amal yang begitu itu menjadi tidak berguna sama sekali. Orang begitu terkecam sebab pertama dia mengaku-ngaku banyak bisa mengaku-ngaku haknya Tuhan. Kedua, dia berarti menipu kepada dirinya sendiri. Orang tidak punya kok mengaku punya, saya bekerja, saya bisa beramal dan sebagainya. Itu merampas haknya Tuhan, kudrat hanya Allah, dan menipu dirinya sendiri di samping menipu Tuhan. Dalam surah Al-Baqarah dicantumkan hal orang munafik. Munafik artinya luar dalam tidak sama. Luar putih dalamnya merah, ini munafik. Atau luar merah dalamnya putih, itu juga munafik. Pokoknya luar dalam tidak sama, itu munafik. Itu istilah pengertian bahasa. Tapi dalam agama munafik itu ada dua. Munafik yang berat, yaitu keluar dari Islam. Lahirnya pura-pura iman dan yakin, tapi sungguhnya dalamnya tidak iman. Ini munafik berat, keluar dari Islam. Munafik yang agak ringan yaitu orang yang berbuat atau beramal seperti yo-yo, sungguh-sungguh, tapi ternyata dalamnya kosong, tidak ada apa-apanya. Ini munafik. Munafik yang ringan tadi, luarnya sembahyang atau mujahadah atau Al-Quran, tapi dalamnya tidak begitu. Ini munafik. Jadi pengertian agama yang dimaksud munafik itu ada dua. Ada munafik berat, yaitu keluar dari tauhid, keluar dari agama. Dan ada munafik ringan seperti tadi, keluar dalam, tidak sama. Yang dimaksud dalam Quran munafik berat. Ada sejarahnya pada zaman Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang lahirnya muslim tapi sungguhnya dia tidak Islam, tidak iman. Itu munafik yang dimaksud dalam Quran. Antara lain dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'adhi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang munafik hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka menipu dirinya sendiri, tapi mereka tidak merasa. Yang paling banyak dalam masyarakat umat manusia adalah munafik yang kedua tadi. Munafik amal, luarnya beramal ibadah, tapi dalamnya tadi yaitu tidak ikhlas. Malah barangkali tidak ada yang murni tidak munafik amal 1001 atau 1.000.001, malah mungkin 91. Ini cara teori memang kalau solusi dalam akidiyah, orang di saat tidak musyahadah pada Allah, amal kebaikan tidak musyahadah pada Allah, disitulah tentang dirinya berkembang, kepentingannya berkembang, lilnya pun berkembang. Saya teringat Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang aulia wanita. Beliau munajat di antara, ya Allah, aku menyembah ibadah padamu bukan menginginkan surgamu, dan bukan takut nerakamu. Lah ini mungkin tadi itu untuk memurnikan ibadah sulit ya. Maka secara global
dasar konstruksi bangunan global agama, Allah ini bersatu dewa khidiyah dibudayakan. Ini adalah istilah dibudayakan tentang pokoknya akhlak, yaitu di sana ada Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Sesuatu yang menimpa diri berupa kebaikan sandarkan itu dari Allah. Satu yang menimpa diri berupa keburukan fa min nafsik. Inilah suatu akhlak penghambaan kepada Tuhannya. Tahu Tuhannya, merasa semua kebaikan dari Allah, walaupun kelihatannya dari nabinya, dari rasulnya, dari aulianya, dari masyayikhnya, bahkan kebaikan timbul dari dirinya sendiri pun, ini secara batiniah merasa semua dari Allah. Itu akhlak. Karena penghambaan ada hamba, maka sayatin fa min nafsik. Di samping itu dia samping selalu musyahadah pada Tuhannya, kita dalam kehidupan selalu menyaksikan kebaikan dalam masyarakat, keluarga, ringan berat itu relatif, bahkan di sendiri. Di saat kita menyaksikan Allah, disitulah insya Allah pasti diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala. Hasanatin fa minallah, saya ating fa min nafsik. Dan kita di saat keluar kok tidak menyaksikan keburukan kita, maka tahu perbuatan orang maksiat, orang pasti dia terjerongos di dalam lingkaran nafsunya. Jadi dia dalam kehidupan kok tidak musyahadah pada dirinya, tobat kepada Allah, bertemu pada Allah, atau maksiat, justru disitulah dihancur lebih parah daripada yang maksiat itu. Kalau yang maksiat itu memberikan maksiat lahiriah, dia ketularan sakit itu berupa penyakit batiniah, merasa baik, merasa itu. Kamu maksiat, mat buruk, berarti kamu buruk. Aku tidak maksiat, berarti aku tidak buruk. Istilah lain, berarti aku lebih baik daripada kamu. Maka dalam dunia tasawuf, banyak orang-orang ahli tasawuf, dia tidak berani keluar dari rumahnya, di masjid, ya, di gua, di rumah, di kamar, takut setelah dia keluar merasa jauh berbeda hatinya. Itu tadi kan tidak ada akhlak ini. Maka akhlak yang menentukan, ada revolusi akhlak tidak mungkin terjadi tanpa dasar kunci akhlak bangunan, yaitu hasanatin fa minallah fa min nafsik. Apalagi kita dijak sebagai dzulumun kafar, manusia dzulumun kafar, malaikat wanisian dzuluman jahula. Mengapa Allah menciptakan makhluknya berupa dzulumun kafar, dzuluman jahula, mahal kata wanisian? Itulah Allah menyintai makhluknya berupa manusia ini. Bahkan Allah mengangkat makhluknya manusia menjadi khalifahnya. Bahkan Allah mengangkat manusia makhluk ahsan fi takwim. Itulah rancangan Allah. Maka kita lihat bagaimana kita tahu kebaikan terjadi dari dirinya orang lain. Mampukah kita melaksanakan Al-Quran? Kerasa itu dari Allah secara di hati kita. Bisa kita tahu keburukan yang terjadi di masyarakat, di keluarga, di lingkungan. Kerasa ini familipsik, saya yang salah ya Allah, dosa dan sebagainya. Mohon ampun, tobat, istighfar, dan mohon pertolongan mudah-mudahan tidak bersalah lagi. Ini Nabi Adam, Allah nyandung badhuldi,
Nabi Adam menyintai Nabi Adam, memilih Nabi Adam khalifahnya. Taruhannya pada Allah, maksiat nyandu khuldi. Allah tidak butuh maksiat, tidak rugi ada maksiat. Tapi kalau manusia tidak menyikapi pada porsinya, maka dia akan hancur, akan menyesal, ada sakit selama-lamanya. Tapi bila dia menyetepat kemaksiatan, dosa salah, langsung terasa menyesal, menampun, tobat, istighfar pada Tuhannya. Mohon pertolongan, mudah-mudahan tidak dosa lagi ya Allah. Berjuang jihad jangan sampai terjadi lagi. Maka betapa indahnya manusia. Itu pada hati-hati. Ini diantara budaya akhlak, kepribadian yang dibudayakan. Kembali pada pengajian ini, kita jangan sampai melihatkan amal. Jadi kembali pengajian ini, yang paling banyak dalam masyarakat umum umat manusia adalah munafik yang kedua, munafik amal. Luarannya beramal ibadah tapi dalamnya tidak. Otomatis kalau tidak lillah ya terjadi itu, yaitu tidak ikhlas, malah barangkali tidak ada yang murni, tidak munafik amal. 1001, 1.000.001, bahkan 901. Ini pertimbangan pembuktian ikhlas tadi. Kita dijak untuk Allah, illa liya'buduni, diberi akhlak yang engkau merasa baik dari Allah, buruk dari nafsumu. Di saat manusia tidak melaksanakan akhlak tadi, maka dia beramal ini ya untuk Allah lillahi ta'ala, tapi faktanya mergo kita awake, kita kepentingan ya lil surga, lil neraka. Ya memang tidak salah satu segi. Allah mau berfirman, maksudnya bersegera untuk mendapat ampunan Tuhanmu dan surga seluas langit dan bumi. Ya memang tidak salah mengatakan surganya, tapi salah lilnya itulah yang hancur manusia tidak merasa. Maka setelah Rabi'ah al-Adawiyah, dia mengfokuskan hanya ke Allah, tidak kepentingan dirinya, tidak kelihatan kepentingannya. Yaitu tidak berarti Rabi'ah tidak pengen, tidak tertarik di bidang, tidak, bukan itu bahasanya. Tidak berarti ya tidak, hanya untuk bagaimana kita bisa illa liya'buduni Allah total. Ini adalah secara tauhid ya billah, dijabarkan ada perasaan baik dari Allah, buruk dari nafsumu. Maka kita harus senantiasa koreksi diri. Pengajian ini, maka kita harus senantiasa koreksi diri. Sekalipun soal itu ringan, tapi sungguhnya ini berat, walaupun munafik agak ringan. Ya kalau dibanding dengan munafik agama, keluar dari agama tadi memang termasuk ringan. Tapi soal akhirat tetap berat, lebih berat dari segala berat. Sekalipun ringan, lebih sakit dari semua rasa sakit, sekalipun soal ringan. Ini keadaan di akhirat jauh lebih menyesal daripada segala rasa penyesalan. Jadi sekalipun munafik amal atau munafik itu ya, pergaulan seperti itu tadi tetap berdosa. Yang hubungan dengan manusia ini ya, kalau tadi munafik ya, kalau munafik ada pada manusia dan pergaulan ini hubungan dengan manusia, dosanya double,
dosa terhadap manusia ya yang bersangkutan, dan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kita ini pernah begitu atau tidak nyumanggakan tersah kita masing-masing. Kaum bapak atau kaum ibu, silahkan menanyakan diri masing-masing. Kalau merasa berbuat begitu, mari sama bertobat. Yang bandingkan sama manusia, lebih-lebih kawan atau saudara, harus minta maaf. Tapi keharusan minta maaf di sini, minta maaf ini tidak mutlak. Artinya kalau kita minta maaf terang-terangan pamannya, saudara maafkan saya pernah mengumpat saudara, paman, itu malah seperti membangunkan harimau tidur, lalu timbul fitnah lagi. Maka minta maaf secara langsung seperti itu tidak harus dilakukan. Lalu bagaimana? Ya, perbanyak tobat kepada Allah Ta'ala dan mohonkan ampun dan hidayah bagi orang yang bersangkutan tadi. Ini cukup insyaallah. Terus harus taqdimul ampalaha, seperti orang dagang, untung ruginya harus ada perhitungan. Kembali pengajian soal penonjolan keistimewaan tadi. Kalau sudah terlanjur dihormati, disanjung, orang ingin bagaimana? La tatrukhu illa bi syarati ustadzika au bi idri ilayyin. Jangan engkau tinggalkan begitu saja soal itu, terkecuali mendapat isyarah dari guru pembimbingmu atau mendapat izin dari Tuhan. Dalam sejarah ada seorang yang sebelumnya sudah terkenal, punya keistimewaan, kemudian oleh guru mursyidnya yang membimbing dia disuruh supaya menjadi pengemis, dipeluncu supaya menjadi pengemis untuk menghilangkan kemasyhuran yang dia miliki sebelumnya. Mengapa begitu? Tentu ada rahasia-rahasia yang dipandang oleh guru pembimbingnya. Ya harus begitu itu. Yang lebih manfaat, yang lebih menjamin keselamatan perjalanan si murid menuju wusul kepada Allah SWT. Supaya si murid dapat bebas dari nafsunya. Kalau diejek orang misalnya tidak terpengaruh, itu dipandang sudah memiliki mental yang cukup baik dan bebas dari pengaruh nafsunya. Malah mungkin ada guru atau syekh dalam membimbing murid-muridnya sadar pada Allah Ta'ala itu dengan cara membuat si murid menjadi masyhur. Ini mungkin misalkan dipakat begini begitu, dikondangkan begini begitu dan sebagainya. Ini juga antara lain maksudnya untuk mengetes mentalnya si murid, terpengaruh dengan pujian-pujian atau tidak. Bagi yang tidak punya guru, ya bagi yang tidak punya guru tertentu, supaya kalau dihormat, disanjung orang supaya jangan sampai terpengaruh. Ya biasa saja. Jadi tidak usah menyembunyikan diri dari keadaan dia disanjung orang lain. Yang penting jangan sampai terpengaruh. Kalau terpengaruh oleh sanjungan ejekan, pasti caplok oleh nafsu. Dan perjalanan menuju kesadaran pada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam terhenti sampai di situ. Malah bahkan mungkin menjadi mundur beberapa langkah. Ibarat orang berjalan kaki, dia tidak merasa istilah lillah billah, kalau dihormati orang supaya merasa sesungguhnya yang dihormati Tuhan, bukan aku. Sedapat mungkin begitu dalam hati. Seperti kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim setiap berjumpa orang lalu menghormat. Itu. Lihat Allah fi kulli syai'in.
Beliau Allah fi kulli syai'in. Allah berada di segala sesuatu. Ketemu kawan, di situ dia menyaksikan Tuhan. Beliau alaihissalam menghormat kawan atau orang pada lahirnya, tapi sesungguhnya menghormat Tuhan Allah Ta'ala. Semua ini yang menggerakkan Tuhan. Dia mewujudkan, yang mewujudkan juga Tuhan. Sesungguhnya dia sendiri tidak ada. Jadi saya ini sesungguhnya menghormat, yang saya hormat itu adalah Tuhan Allah Ta'ala. Sebab dia sendiri tanpa digerakkan Tuhan tidak ada. Begitu juga itu. Nabi Ibrahim atau begitu kan Nabi Ibrahim, atau mestinya soal billah harus begitu, melihat Tuhan pada segala sesuatu. Kalau soal yang terkecam pamannya atau maksiat atau merugikan, ini sekalipun billah, tapi saya diperintah supaya mengecam. Ini perpaduan billah dan billah. Wahidah itu kumpulnya hakikat dan syariah. Nih. Jadi kita harus belajar billah. Kita menyaksikan orang lain dirinya buruk, ya billah. Baik juga billah. Ini dalam tauhid, dalam ibadah, akhlak, krasa apik dari Allah, buruk dari nafsu kita. Di samping itu kita maksiat harus mengecam, walaupun itu billah, maksiat itu harus kita harus mengecam, harus menjauhi, kesandung harus segera kembali tidak maksiat, taubat istighfar, mohon ampun dan mohon pertolongan dan tidak lanjut lagi. Adapun nanti kesandung maksiat tidak, itu lain halnya. Yang penting kita berjuang. Ini berarti. Jadi kalau soal yang terkecam umpamanya atau maksiat atau berikan, ini sekalipun billah, tapi saya diperintah supaya mengecam, usaha menjauhi, atau amar ma'ruf nahi mungkar, dan dalam menjalankan ini semua harus merasa billah di samping lillah. Ini sangat penting sekali laba ini, fadhil yang masya Allah belum pernah terjadi sejarah. Kenikmatan dan kemudahan, kenikmatan kemudahan, nikmat dan mudah dan sempurna. Ini saya teringat Mbah Yai pernah menceritakan seseorang bahasa Jawa. Ini ada orang yang mendapat alamat ketemu Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo dawuh mengatakan, wahidah hak, aku dulu pernah diwejang wahidah oleh Sunan Bonang, mau saya siarkan tidak diperkenankan, besok sudah ada yang menyiarkan sendiri. Itu sabda itu. Dan alhamdulillah mungkin pada waktu itu mungkin belum mendesak kebutuhan manusia, keparahan, kerugian, keparahan manusia di zaman, maka belum jahatnya oleh Allah diberi orang umum pada waktu itu. Atau di sana itu mungkin kurang sempurna. Lalu di akhir zaman ini, mari kita mengamati yang terjadi meluk ini ya dari kacamata tauhid dan ubudiyah syariah. Kalau kita mengamati suatu kehidupan kok tidak dua kacamata alam, kita akan kesandung-sandung para hadirin. Banyak orang-orang yang alamah secara syariah, dia tidak mampu memahami wahidiyah para hadirin. Karena memandang wajah pengamatan ini hanya dari alam, tidak ada alam tauhid yang sesuai pada porsi itu sendiri.
Dan kedua, kacamata ini belum kacamata akhlak. Krasa apik dari Allah, belum dari nafsumu. Ini belum dari kacamata itu. Di samping dipadu dengan kacamata sosial, akal, praktis, bahkan politik mungkin atau sosial. Alhamdulillah kita oleh Allah di akhir zaman ini dituntun oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah SAW syafaatnya lewat mu'alif salat waqidiyah. Secara pembuat ilmiah, alhamdulillah para hadirin ini. Mari kenikmatan ajan ini sungguh kita. Di dalam Quran kitab ini ternyata sumbernya untuk menanya itu akhlak. Merasa baik dari Allah, budaya nafsu, tauhid, dan belajar syariah, dan seterusnya. Kalau kita ketemu seorang alamah petan sudul langit, bahkan Nabi kita tetap normal, tidak memindahkan kudrat Allah pada makhluknya. Merasa walaupun itu dari Rasulullah, Mbah Yai, Masyayikh, dinya kerasa itu Allah. Ini kadang-kadang sedikit tentang penghormatan pada Nabi, pada Ghaus, pada mu'alif aqidiyah. Di antara di sini orang yang belum pernah diuraikan seorang. Jadi saya uraikan. Di samping banyak orang secara ilmiah. Mengapa? Ya di samping kita ada hadis tidak bisa dikatakan syukur kepada Allah bila tidak syukur kepada manusia. Berbuat syukur seiring dengan nikmat yang diterima. Ini contoh nikmat yang diterima seorang anak dari orang tuanya, ibunya terutama, ini tidak digambarkan. Maka nilai tasakur Allah perjalankan ya al jannatu tahta aqdamil ummahat. Ini diantaranya satu contoh. Kemudian begitulah dan seterusnya. Ini sebagai dasar-dasar. Mungkin dasar yang lainnya contoh begini. Ada suatu hadis yang mendawahkan kurang lebih ikhlas itu siri setengah daripada siriku Allah Subhanahu yang kuletakkan pada hati yang aku cintai. Jadi pada hakikatnya ikhlas itu adalah bukan karakter manusia, nilai itu, tapi sungguhnya itu siri Allah, kecintaan, keagungan fadl Allah, siri Allah yang diletakkan pada hambanya yang dicintainya oleh Allah Ta'ala. Ini sabda Allah dalam hadis qudsi kalau nggak salah. Secara teori ikhlas itu murni. Kalau ubudiyah bidang lil atau aturan, ya lillah semata-mata. Billah. Di samping kita tentunya menyesuaikan aturan-aturan yang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Secara hati, lillah dan billah. Kita manusia ini secara teori semua bisa ikhlas. Misalkan satu contoh 10 detik hanya fokus ingat Allah, fokus ingin Allah, tidak yang lainnya. Semata-mata ingat Allah, untuk Allah lain tidak, lillah, merasa alam semesta di dalam Allah, bisa. Ini teori. Namun manusia kurang kesungguhan di dalam melaksanakan itu, memahami itu, sehingga merasa dia itu ya gimana ya, seperti anak kecil.
Dia tidak tahu, tidak memahami, mungkin diberi suatu berlian, senang. Kemudian setelah diberi suatu tanah liat, kering, dicat, diberi pernik-pernik, yang asli benar dilumpal. Justru yang palsu itu diambil. Karena tidak memahami pada hakikat nilai berat itu sendiri para hadirin. Bani Adam oleh Allah diberi kemuliaan. Allah memuliakan para Bani Adam, diberi kemuliaan. Di antaranya adalah diberi kesempatan menerima siri Allah dan jiwanya, dan dicintai Allah atas dasar kasih tadi itu. Mari para hadirin kita syukuri kenikmatan. Walaupun mungkin 10 detik kita akan pulang, akan mengajian, akan mujahadah, akan belajar, akan istirahat, akan aktif. Fokus Allah 10 detik. Hanya untuk Allah semata-mata. Kalau belajarnya hanya untuk Allah semata-mata. Kalau akan istirahat, akan mengaji, akan aktivitas kehidupan, semata hanya Allah, ingatnya, lilnya, alam semesta tempat diri tadi yang menjadikan Allah. Alangkah indahnya kita akan ke pasar, pulang dari pasar ke kantor, ke ladang, ke tempat sosial, akan aktif. Kalau kesandung dosa, segera tobat, istighfar, kembali mohon ampun. Tobatnya istighfarlah, dinat ibadah la bila. Sungguh betapa. Para hadirin, mari kita memahami betapa fadl Allah. Manusia dicipta zalumun kafar, makhluk wansian, zaluman jahula, dijadikan ahsan fit takwim, dijadikan khalifah Allah. Para hadirin, makhluk untuk manusia di dalam rangka untuk Allah. Ya tadi, kalau dia suatu saat oleh Allah dikujar berbuat baik, mujahadah, menolong, rajin belajar, kroso yang menciptakan Allah. Punya inisiatif, ingin berjuang, inisiatif ingin mengumpulkan bekal perjuangan, punya inisiatif berbuat baik, kroso inisiatif dari Allah. Bila melangkah berjuang, melangkah doa, melangkah inisiatif baik, dinati ibadah lillah. Kesandung dosa, kroso menyesal, tobat istighfar, dinati lillah bila. Mohon pertolongan mudah tidak salah lagi. Betapa kekayaan manusia ini, para hadirin. Taruhannya Allah kita rugikan. Kalau Nabi Adam nyandung khuldi, taruhannya itu lupa Allah seperti itu. Tapi Nabi Adam tepat menyikapinya, para hadirin. Walaupun kita tidak 100 tahun para hadirin, ya pokoknya kita lillah billah, merasa baik dari Allah, budaya nafsunya. Pokoknya kecandung dosa dan kroso, menyesal, tobat istighfar, mohon pertolongan tidak salah lagi. Bahkan dimanfaat untuk tobat dirinya, istighfar untuk dirinya, memohon ampun pada saudara-saudara sama muslim. Ini mungkin secara teori Nabi Adam punya kelebihan, tapi tidak dimiliki oleh kelebihan kita-kita ini. Apa itu? Kesempatan berjuang untuk selain kita sendiri. Ini mungkin secara teori Nabi Adam tidak punya. Walaupun punya 100 tahun tobat pada Allah Ta'ala. Tapi kami yakin itu teori hanya. Boleh jadi Nabi Adam juga untuk anak cucunya tobat istighfarnya. Jadi ini relatif. Memang satu-satunya Allah Nabi Adam belum ada kesempatan seperti kita ini ya, kita kesandung dosa, langsung istighfar, tobat, mohon ampun, pertolongan dan hidup lagi, terus nyuwune neng wong tuwane, ngapura wong tuwa nyuwune
istighfar untuk anak-anaknya, untuk anak cucunya, untuk saudaranya. Mohon hidayah pertolongan untuk saya, untuk anak cucunya, diri, lingkungannya, temannya, saudaranya. Ini kesempatan yang luar biasa, nikmat yang tiada tara para hadirin. Mungkin Nabi Adam saya sekarang kenikmatan tidak sekarang ini, banyaknya nikmat oleh Allah untuk kita semua ini. Para hadirin, saya teringat Allah berfirman dalam Quran, masih kurang lebih, mereka hamba Allah, Allah mengganti kebaikan mereka dengan kebaikan. Ini sering saya katakan, orang mungkin dia usia 60 tahun maksiat saja, kurang 1 hari dia dikodrat Allah, dirubah hatinya menjadi hamba Allah. Mungkin lantaran dia bersolawat, karena pasti diterima oleh Allah Ta'ala untuk kekasihnya dibanding Allah dan malaikat. Maka dengan sholat mungkin nolong anak yatim, mungkin di masyarakat, Allah berbahatinya yang maksiat 60 tahun kurang 1 hari itu, tobat istighfar Allah, terus diterima tobatnya jadi hamba Allah. Kalau demikian para hadirin, racun 60 tahun kurang 1 hari tidak dihapus, tapi dirubah jadi emas berlian diberikan pada mereka yang bersangkutan para hadirin. Sungguh betapa fadzul Allah pada kita ini. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il ummah wal ali wa ja'ilana ma muslimin bil wahidiyati li rabbil alam. Ya Rabbana ighfir ya sirri tawahatina qariba ali bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Ya mudah-mudahan para hadirat pengajian akad pagi ini diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala, diberi fadzil, kita dapat mensyukuri kenikmatan yang besar di akhir zaman ini para hadirat. Mari sekali lagi, kenikmatan kesempatan yang tidak dimiliki sebelum kita, yaitu ajaran dari Allah lillah billah, syariat dan hakikat. Bahkan doa-doa perjuangan yang belum diberikan oleh Allah secara umum, yaitu kita mohon mudah-mudahan Allah barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahid dan seterusnya. Doa-doa ya Rabbana wa ja'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirta wajina qariban. Ini kenikmatan secara umum diberikan oleh Allah pada pengamal wahidiyah para hadirin. Mari para hadirin ya syukur, gembira. Tapi satu kita prihatin, menyesal kalau kita belum, masih jauh dari syukur kepada Allah. Masih kecil sekali syukur kita pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita diambil dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala, diberi kemampuan untuk syukur. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita nanti yang belum berumah tangga, mungkin nanti akhirnya, dan kita yang sudah berumah tangga, kita, keluarga, anak cucu kita, di belakang beliau Rasulullah SAW alif fakidiyah, berjuang fafiru ilallah wa Rasulullah SAW min yamin hadha illa dalam kiamat. Mudah-mudahan para hadirin kami teringat Mbah Yai dakwah. Kalau kita sungguh-sungguh, nanti umat manusia syukur terima kasih kepada kita, walaupun kita tidak butuh diterima kasih para hadirin. Saya teringat tadi dalam pengajian ini ada kata-kata, orang yang selamat itu sulit. Selamat dari munafik kecil sulit, yang 1001, mungkin 1.000.001 dan seterusnya. Saya teringat pernah mendapat cerita mu'alif dawuh begini, orang Islam itu sulit sekali.
1001 bahkan sudah 1 bahkan lebih daripada itu. Beliau meneruskan, ya alhamdulillah setelah ada wahyu dia, ini banyak yang selamat berangkat hadirat. Lillah bila rasul yuk tikul hadirin haqqah. Kalau kebaikan kerasa dari Allah, kerasa keburukan saka nafsuku, terus ditobati, diistighfari, masya Allah. Ya mudah-mudahan sekali lagi kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping mari kita saling maafkan satu dengan yang lainnya para kan hadirat. Mari para kan hadirat, untuk si bidang, walaupun semua ini ya untuk si bidang, api dari Allah, elek saka di masing-masing. Itu satu segi. Saya pernah mendapat satu hadis Rasulullah bersabda. Ini kalau kami nggak salah, kalau nggak salah ya, insya Allah begini. Nabi dawuh, si A itu loh ahli surga. Kemudian orang penasaran menemui orang itu. Diselidiki saja, dia numpang beberapa hari di rumah orang yang dawuh Nabi itu. Kok amal biasa-biasa saja, ibadahnya, amalnya biasa-biasa saja. Akhirnya dia penasaran tanya pada orang itu, menanyakan apa amalanmu? Kok Nabi bersabda ahli surga? Orang itu menjawab begini, kalau ada orang salah kepada saya maafkan. Tapi kalau ada aku salah pada orang ABCD, aku mohon kepada Allah, ampunan pada Allah Ta'ala, taubat istighfar pada Allah Ta'ala. Dan mereka saya mohonkan ampun kepada Allah Ta'ala. Mari para hadirat, ini satu segi merasa buruk dari saya, bukan orang lain. Tapi kembali ke hadis tadi, kalau ada orang salah kepada saya, aku mohon ampun kepada Allah Ta'ala, taubat istighfar. Dan mereka saya mohonkan ampun kepada Allah Ta'ala. Ya, mari para hadirin kita saling maafkan. Ya mudah-mudahan kita mendapat fadhil dari Allah, mensyukuri karena begitu besar para hadirin. Ya mudah-mudahan lagi pengajian akad ini benar-benar diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Membawa manfaat masalah barokah pernikahan kesadaran kita bersama, perjuangan kita bersama. Fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu min hada ilan amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min rasulillah sallallahu alaihi wasallam asya'at tarbiyah. Wa min qawsiyat zaman an at-tarbiyah wan nadal barokah wal afa minkum. Wassalamu alaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, jempol, komennya, karena subscribe itu gratis guys.